Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Saya Inggit Umaningsih dan Freddy Dimantoro dari kelompok 4 akan menampilkan materi pembelajaran PAI di SMP dengan judul materi Iman kepada Rasul atau Nabi Allah. Pengertian iman kepada Rasul. Kata iman secara bahasa mengandung arti percaya. Kata Rasul secara bahasa berarti utusan, dan secara istilah Rasul berarti seorang laki-laki yang merdeka yang diberi wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan pengertian iman kepada Nabi adalah kata Nabi itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu naba, yang artinya berita. Secara istilah, artinya adalah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul itu sudah pasti nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Semua rasul atau nabi pasti laki-laki. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa iman kepada rasul atau nabi Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih manusia yang mulia di antara manusia di bumi ini sebagai utusannya untuk menuntun manusia ke jalan yang benar dan diridhoinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sya'ira, yang artinya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fat ayat ke-13. Lanjut ke nama-nama Rasul Allah. Jumlah Rasul Allah banyak sekali. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa Nabi ada 120.000 orang dan yang menjadi Rasul di antara mereka hanya 313 orang. Tentang jumlah Nabi dan Rasul tersebut, Rasul Allah yang wajib kita ketahui hanya berjumlah 25 orang dan mempunyai derajat atau tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Berikut nama nabi-nabi tersebut, yaitu yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan Nabi Zakaria, Yunus, Yahya, Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad atau Kanjeng Nabi Rasulullah. Di antara para Rasul dan Nabi Allah tersebut, ada yang disebut Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan sebuah gelar spesial hanya kepada beberapa Rasul saja, yang mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan setiap tugas untuk menyebarkan agama Islam kita. Kelima nabi tersebut ialah Nabi Nuh alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Dimantoro, NIM 1953-1045. Prodi saya yaitu Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah disampaikan lanjut tadi ya. Baik, itu ini sudah ada powerpointnya. Nanti silakan teman-teman menyimak. Baik, langsung saja ya. Untuk sifat-sifat Rasul Allah, yang pertama itu ada sifat sidik, amanah, tasdik, dan atonah. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu untuk sifat sidik, yaitu jujur. Itu perbuatan salah satu sifat Rasul Allah yang sangat mulia ya, karena sifat jujur itu tidak semua orang bisa melakukannya gitu. Nah, misalkan itu para nabi dan Rasul Allah di dalam perbuatan, yaitu tingkah laku,
dan apa-apa yang dikatakannya yaitu selalu benar. Nah, itu menjadi salah satu sifat dari Rasulullah. Yang kedua yaitu amanah. Nah, amanah ini dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu para rasul dan nabi Allah itu pertama itu tadi jujur. Nah, maka sudah tentu mereka pun dapat dipercaya. Sebab orang yang selalu jujur tentu tidak pernah berdusta. Dan orang yang tidak berdusta itu dapat dipercaya. Nah, itu salah satu sifat yang Allah cintai. Nah, itu merupakan sifat dari Rasul ya. Dan yang ketiga yaitu tabligh, yaitu menyampaikan. Nah, itu menyampaikan hal-hal yang baik ya. Nah, beda kalau dari sekarang ya. Skip nanti skip. Tabligh yang artinya yaitu menyampaikan, yakni menyiarkan atau menyampaikan wahyu Allah atau perintah Allah kepada umatnya. Nah, bagi seseorang yang telah dipercaya, jika ia disuruh menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tentu tidak akan menyembunyikannya. Sebab itu semua nabi dan rasul Allah tentu menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan sedikit pun tidak ada yang ketinggalan apalagi disembunyikan. Nah, itu salah satu sifat atau sifat rasul ya. Tapi yang keempat atau yang terakhir yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Nah, jika seseorang bersifat cerdas, jika seseorang bersifat jujur, amanah dan tabligh, tentu ia orang yang cerdas asalnya. Nah, sehat pikirannya, tulus hatinya, dan tajam perasaannya, sehingga jauh dari perbuatan-perbuatan yang buruk, jahat, dan keji. Jika ia tidak bersifat demikian, maka sudah tentu ia tidak mungkin memiliki 3 sifat di atas itu. Sebab itu para nabi dan rasul Allah itu bersifat fatonah, yaitu cerdas. Nah, kemudian secara umum tugas mereka adalah menyampaikan kebenaran wahyu Allah. Nah, yang kedua yaitu membawa kebenaran, pembawa kabar gembira, dan yang ketiga yaitu pemberi peringatan. Itu merupakan salah satu yang menjadi tugas dari Rasulullah. Nah, kemudian apa fungsi dari iman kepada Rasul itu sendiri? Nah, itu kan ada ya, rukun iman kepada Allah itu ada 6. Nah, salah satunya itu iman kepada Rasul Allah. Nah, fungsinya yaitu sendiri bisa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kita mendapat figur yang dapat dijadikan suri tauladan sebagai pengenal perantara mengenal Allah dengan sifat kesempurnaannya. Nah, itu salah satu yang kemudian yaitu bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang belum tahu, yang pertama itu cara mengimani Rasul Allah ialah dengan mempercayai bahwa Rasul Allah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian percaya pada ajaran yang dibawa Rasul. Percaya kepada semua Rasul bahwa Rasul itu ada. Nah, bersolawat untuk Rasul, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik, dan memperbanyak amalan rajin membaca Al-Quran. Itu salah satunya bagaimana ya cara beriman kepada Rasul. Demikian itu tadi untuk penjelasan materi dari kami. Apabila ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi